Cek cek cek, halo sobat anime, kembali lagi bersama si Jack. Kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang nggak ngasih ya nggak apa-apa. Dan karena ini nggak ada yang ngasih ya udah kita lanjut aja. Langsung aja kita gaskan lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga, tolong aja dibantu komen dan juga tolong dibantu like aja, oke? Yuk langsung aja kita gaskan jawabannya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini murid-murid dari Sekte Moche pada akhirnya tiba untuk melakukan sebuah pertandingan. Dan kali ini akan mempertemukan murid terkuat yang berasal dari Sekte Binatang Buas, yaitu si Tengil ini. Dan dia akan menghadapi Zauvan. Dan untuk Zauvan, dia pun diminta untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dan hal itu pun diucapkan oleh Yang Xia, karena dia memiliki rencananya sendiri untuk dapat membuat Sekte Binatang Buas menghadapi Sekte Xuantian dalam kondisi yang sempurna. Maka dari itulah dia pun meminta kepada Zauvan untuk tidak melakukan aksi yang di luar nalar. Dan untuk Zauvan dia pun menyanggupinya. Walaupun ya kita tahu Zauvan ya nggak semudah itu juga sih untuk dapat menahan emosi. Waduh. Dan kali ini setelah mereka berada di atas arena, kini mereka pun menantikan apa yang akan ditunjukkan oleh Zauvan. Karena memang Zauvan telah berselisih ataupun telah berdiri di atas arena 1 lawan 1. Dan untuk mereka yang berasal dari Sekte Jiwa Iblis, mereka pun menantikan aksi yang akan ditunjukkan oleh Zauvan. Ya, akhirnya giliran bocah itu ucap dari tuan muda ini. Sedangkan di atas arena sendiri saat ini untuk bocah tengil itu, Sekte Moche, kalian telah tidak mempermalukan kami sebelumnya. Dan aku akan membalaskan semuanya 10 kali lipat. Salahkan saja dirimu, salahkan nasib burukmu, karena kau mendapatkan nomor yang sama dengan diriku. Ucap dari si Tengil ini yang yakin dia dapat mengalahkan Zauvan dengan cukup mudah. Mengingat perbedaan level kultivasi mereka yang cukup jauh. Tapi melihat apa yang ditunjukkan oleh bocah Tengil itu membuat Yanmo yang pernah berselisih dengan Zauvan, dia pun tahu kalau ini akan berakhir dengan tidak baik-baik saja. Cih, dasar. Ucap dari Yanmo yang menganggap orang itu seperti itulah. Dan untuk Yang Xia sendiri, dia pun meminta dan berharap kepada Zauvan agar Zauvan tidak terpancing emosinya. Zauvan, kau harus menahan diri, ucap dari Yang Xia di dalam hati. Sedangkan untuk Zauvan sendiri, dia nggak terlalu peduli dengan lawannya, karena dia tahu lawannya ini ya kaleng-kaleng cuman. Sedangkan untuk lawannya tentunya dia juga sama menganggap Zauvan ya kaleng-kaleng pula. Sedangkan untuk Zauvan sendiri, tapi di sini sebelum mereka melakukan sebuah pertandingan, Zauvan dia pun tiba-tiba saja ternotis dengan sesuatu yang membuatnya pun langsung memutarkan badan, karena dia merasakan ada sesuatu yang memperhatikannya. Dan itu membuat resonansi terjadi, dan itu membuat Zauvan langsung melihat ke arah pintu masuk, karena memang Zauvan dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu membuat Zauvan dia benar-benar memperhatikan pintu masuk itu dan merasa kalau dia sedang diperhatikan, tapi tidak dengan lawannya. Di sini si Tengil ini dia pun merasa kalau dia sedang diacuhkan oleh Zauvan, karena sebelumnya dia berbicara tapi Zauvan tidak peduli, dan itu membuatnya jadi kesal. Bocah ini sombong sekali, berani sekali dia mengabaikanku di saat aku sedang bicara. Kau benar-benar cari masalah rupanya, ucap dari si Tengil ini. Dan itu membuatnya berujar, bocah, aku akan memberikan kau 10 kesempatan untuk dapat menyerangku duluan. Ayo, serang aku. Aku tidak akan membalasnya, ucap dari bocah Tengil ini yang ingin memberikan Zauvan sebuah kesempatan menyerangnya langsung. Sedangkan untuk Zauvan, dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh lawannya, karena fokus pada Zauvan adalah pintu masuk itu. Tapi melihat Zauvan yang tidak peduli dan sepertinya fokusnya terganggu, membuat Yang Xia yang melihatnya dia pun tahu kalau ada yang aneh. Ada sesuatu yang terasa aneh kah? Ucap dari Yang Xia yang melihat sikap dari Zauvan. Sedangkan untuk si Tengil ini, dia pun kesal ketika dia diabaikan oleh Zauvan. Tapi dia mulai berpikir dengan pikiran liarnya sendiri, dan dia menganggap kalau sepertinya Zauvan takut hingga membuatnya nggak berani melihatnya. Dan itu membuatnya berujar, kau
Kau terlalu takut rupanya sampai kau tidak bisa bergerak kan? Ucap dari si bocah ini yang mengejek Zauwan dan itu membuatnya berujar. Tapi tetap aku tidak peduli. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan dia juga berujar. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pernah mengasihimu. Aku ini adalah seorang pria yang memiliki prinsip. Ucap dari pria ini sembari melepaskan energi spiritual miliknya dan melihat energi yang meluap-luap itu di sini. Guihu yang melihatnya dia pun tahu kalau sosok bocah itu memang cukup kuat. Tidak diragukan lagi. Dia memang murid terkuat yang berasal dari sekte binatang buas. Dan hal yang sama pun juga ditunjukkan oleh Kuilang dan itu terlihat di raut wajahnya. Dan untuk Guihu dia juga berujar tapi sayangnya yang dia lawan adalah monster, ucap dari Guihu. Sedangkan untuk bocah ini yang diabaikan oleh Zauwan, dia pun kesal dan tidak terima. Kau benar-benar cari, kau akan berakhir, ucap dari si tengil itu sembari menyiapkan serangan spiritualnya dan itu terlihat seperti Kamehameha dong. Dan di sini dia juga berujar, rasakanlah, ini adalah teknik bela diri tingkat proven tingkat menengahku dan rasakanlah Bear King Domination, ucap dari si bocah tengil ini sembari dia menyiapkan serangan yang langsung diarahkan kepada Zauwan yang ada di atas sana. Dan melihat Zauwan yang akan diserang tapi tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir sedikit pun membuat mereka pun berpikir apakah Zauwan benar-benar dia membeku hingga seperti ini karena dia ketakutan kah? Pikir dari tuan muda ini. Sedangkan untuk para cewek-cewek ini mereka pun meminta kepada Zauwan untuk jangan meleng karena ada sebuah serangan yang akan datang kepada dirinya dan itu membuat mereka pun berteriak kepada Zauwan. Dan untuk di atas arena sendiri saat ini si tengil ini dia pun datang kepada Zauwan untuk segera mengalahkan Zauwan dengan teknik yang dia miliki. Tapi untuk Zauwan dia tidak merasakan kalau itu sebuah ancaman. Jadi dia masih nggak peduli dengan itu semua dan fokusnya masih kepada pintu masuk itu. Dan melihat Zauwan yang seperti ini tentunya membuat Yangsha dia pun bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Zauwan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa? Ujar dari Yangsha di dalam hati melihat sikap dari Zauwan. Dan untuk Zauwan itu sendiri dia memang merasakan kalau ada sesuatu yang memperhatikannya dan itu membuatnya sadar kalau ini ada yang tidak beres. Karena dari balik pintu itu Zauwan dia dapat melihat kalau ternyata ada sosok pria yang berdiri di balik pintu itu dan itu juga ternyata terjadi kepada pria itu yang kini dia juga melakukan resonansi di wajahnya dengan energi yang meluap pula. Begitu juga dengan Zauwan. Energi mereka saling bertemu satu sama lain yang membuat kini Zauwan tiba-tiba saja tangan Kilin tidak terkontrol dan langsung mengeluarkan kekuatan Kilin miliknya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak disadari juga oleh Zauwan karena tiba-tiba saja keluar. Dan untuk pria ini yang ingin menyerang Zauwan dari depan dia juga cukup terkejut karena tiba-tiba aja Zauwan dia mengeluarkan sebuah lengan yang terlihat cukup aneh yang langsung diarahkan kepada dirinya. Dan dalam sekejap kini Zauwan melepaskan sebuah serangan kepada pria ini dan ternyata serangan yang diberikan oleh Zauwan adalah serangan yang tidak main-main, sangat kuat. Bahkan serangan yang dilepaskan oleh Zauwan hingga mencoba menghancurkan penghalang yang ada di tempat ini. Karena memang penghalang itu masih mencoba untuk dapat menahan serangan dari Zauwan. Tapi sayangnya serangan itu terlalu kuat hingga membuat penjaga yang memasang penghalang dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Gila, penghalangnya akan hancur, ujar dari orang ini. Dan ternyata hal itu benar adanya karena saat ini penghalang itu hancur, pecah. Penghalang itu dapat ditembus oleh Zauwan dan serangan dari Zauwan masih begitu kuat, masih melesat lurus dan itu ternyata mengarah ke orang-orang ini. Orang-orang yang berasal dari sekte binatang buas. Mereka berada di dalam satu garis lurus dari serangan yang diberikan oleh Zauwan dan karena terlalu cepat kini mereka semua tidak memiliki waktu untuk dapat menghindar dari serangan yang diberikan oleh Zauwan. Dan serangan dari Zauwan benar-benar gila hingga membuat arena pun tembus, arena pun hancur hanya dengan serangan ringan dari Zauwan. Dan ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Dan dari balik kepulan asap kini muncul jiwa dari orang tua itu yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Ujar dari orang tua ini yang bingung lagi menung tahu-tahu tubuh fisiknya hilang dan hanya tersisa jiwanya saja. Dan melihat itu semua tentunya mengejutkan bagi panitia ini. Itu hanya satu serangan dan dia mengalahkan semua murid dari sekte binatang buas. Bahkan
tubuh tetua mereka pun juga lenyap. Yang tersisa hanya jiwa gila. Ucap dari orang tua ini yang memimpin pertandingan ini. Dari dia langsung keringat dingin melihat pertandingan gila itu. Karena memang serangan yang diberikan oleh Zhao Fan Hu terlalu gila dan juga mendominasi untuk mereka. Dan ini adalah sesuatu yang edan. Satu serangan, satu sekte lenyap. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan besok lagi. Oke cuy, dah gitu aja untuk hari ini. Wah pendek banget ya, karena ini aksi, tidak banyak cerita. Jadi ya lebih pendek daripada yang biasanya. Cuman 10 menit kecil. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk Japan. Bye, thank you.